Izinkan saya mengenalkan diri, saya Izin Yandian Ujianti dari kelas 12-2 ingin memaparkan memahami transformasi geometri matematika kelas 11. Ayo diskusi, bagaimana transformasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Tujuan pembelajaran: memahami konsep transformasi pada bidang kartesius, menjelaskan hubungan antara matriks dan transformasi, melakukan transformasi komposisi dengan matriks. Transformasi pada bidang kartesius. Transformasi adalah perubahan posisi suatu objek pada bidang kartesius. Contohnya yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi adalah penggeseran posisi objek sejauh vektor tertentu tanpa mengubah ukuran atau orientasi. Rumusnya T, XY sama dengan X plus A, Y plus B. Selanjutnya, rotasi, memutar objek pada bidang dengan sudut tertentu terhadap titik pusat. Rumusnya cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Refleksi, memantulkan objek terhadap garis tertentu, misalnya sumbu X, sumbu Y, atau garis Y sama dengan X. Rumus matriks 1, 0, 0, min 1 untuk sumbu X, dan refleksi min 1, 0, 0, 1 untuk sumbu Y. Dilatasi, mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuknya dengan faktor skala tertentu atau K. Rumus P, X, Y sama dengan Kx dan Gy, di mana K adalah faktor dari skala. Di sini kita akan terfokus pada nilai K. Kaitan matriks dengan transformasi. Matriks digunakan untuk mempresentasikan transformasi geometri dalam bentuk aljabar. Contoh matriks transformasi seperti yang ada pada rotasi dan refleksi. Komposisi transformasi adalah penerapan beberapa transformasi secara berurutan dengan cara mengalihkan matriks transformasi satu per satu. Contoh translasi, jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil penggeserannya. Di sini kita akan menggunakan rumus A, B, di mana A, X, Y akan menghasilkan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Di mana 6 ditambah dengan 2 adalah 8, dan 4 ditambah dengan 3 menghasilkan 7. Jadi hasil A aksen adalah 8 dan 7. Rotasi, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik 4 dan 3 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Seperti pada rumus tadi, di sini 90 adalah sebagai theta, maka cos 90 adalah 0, min sin 90 adalah min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0, dan dikalikan dengan 3 dan 4 dengan menggunakan perkalian matriks, dan menghasilkan min 4 dan 3 sebagai X aksen dan Y aksen. Nah, untuk refleksi berikut ini adalah ringkasan rumus yang harus kalian ketahui. Bisa dicatat ya. Tentukan koordinat bayangan titik B 6 dan 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Pada yang bagian saya bundari, terdapat nilai MY sama dengan min X, yaitu dengan rumus 0, min 1, min 1, dan 0. Maka kita tinggal masukkan saja pada titik B 6 dan 3. Dengan rumus X aksen dan Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, dan 0 dikalikan 6 dan 3 secara perkalian matriks. Dan akan menghasilkan X aksen dan Y aksen adalah min 3 dan min 6. Selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah perkalian yang merupakan perubahan ukuran suatu benda. Di sini digarisbawahi perubahan ukuran suatu benda. Nah di sini ada contoh di mana segitiga yang berwarna merah adalah ukuran aslinya dan akan diperbesar dengan K sama dengan 2, atau jika K lebih dari 1 maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Dan jika K kurang dari 1 maka bayangan akan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Sama seperti pada segitiga berwarna hijau yang dibundari sebelah sana. Akan menghasilkan A aksen dan C aksen. Nah, sebaliknya, jika K sama dengan min 1,
maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Seperti pada bilangan K-1 yang di garis bawah ini, yang pada tengah-tengahnya ditulis K sama dengan -1. Dan jika K sama dengan kurang dari 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Pada segitiga biru yang ada tulisannya K sama dengan -2. Dan -1 lebih kecil dari K, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Pada segitiga nomor hijau yang K sama dengan -setengah. Untuk contoh soalnya, yaitu terdapat tentukan koordinat bayangan titik A, 4, dan 5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Jika dengan pusat dilatasi 0,0, maka rumusnya X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0, K dikali dengan XY akan menghasilkan X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Nah, di sini faktor skalanya adalah 3. Jadi 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan perkalian matriks 4 dan 5. Kemudian perkalian itu akan menghasilkan X aksen dan Y aksen adalah 12 dan 15. Atau X aksen sama dengan K kali X. Maka 3 kali 4 sama dengan 12 dan Y aksen sama dengan KY. Yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Maka A aksen adalah 12 dan 15. Selanjutnya yaitu transformasi matriks, di mana A, X, dan Y akan menghasilkan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Bagaimana sih caranya? Jadi, matriks transformasi akan dikalikan dengan matriks kolom dan akan menghasilkan -2, yaitu dengan mengalikan kolom dengan baris, yaitu -2 dikali 1 sama dengan -2, 1 dikali 3 sama dengan 3, dan 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, maka hasilnya akan 1 dan 9. Simple ya.